Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam ibadah bulan musik. Hari ini kita masuk dalam minggu kedua. Sebagai pembawa firman adalah Ibu Yung Minlan dengan tema Rahasia Sukacita Pelayanan. Kita patut naikkan pujian dan sukacita atas pernyataan dan kebaikan Tuhan. Mari saudara, dengan sikap berdiri, kita sama-sama bersorak, pujikan PKJ 6 bait 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengawali ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ayat pembuka terambil dari Mazmur 100 ayat 1b dan ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bernyanyi secara pribadi atau seluruh jemaat, pertama-tama harus dilakukan bagi Tuhan dengan sukacita dan dengan kesadaran akan kehadirannya. Mari sama-sama kita menyimak kisah hidup seorang komposer yang banyak menciptakan lagu pujian rohani dan banyak memberkati orang Kristen. Komposer ini bernama Salathiel Clifford, lahir di Circa tahun 1847, dekat Philadelphia, Pennsylvania, dan wafat pada tahun 1917. Beliau seorang pencipta lirik-lirik beberapa himne yang sudah mengalami perubahan hidup karena Kristus yang mengubahnya.
Selama Clifford Kirk mengabdikan hidupnya kepada Tuhan dengan menciptakan beberapa lirik-lirik lagu himne, di antaranya Dipaku di Kayu Salib, Muka Berhadapan Muka, Akankah Aku Menyalibkan Juru Selamatku, dan masih banyak lagi himne bertema wafat Tuhan Yesus dan iman yang memberkati orang Kristen di seluruh dunia pada abad ke-19 hingga saat ini. Himne dari buku nyanyian Kidung Baru nomor 126 yang ditulis liriknya pada tahun 1963 yang awalnya dicetak dalam buku Christian Hymnal dengan judul Tuhan Memanggilmu, dalam bahasa aslinya Our Best. Tuhan telah memberikan inspirasi kepada Clifford Kirk melalui orang-orang di sekitarnya, khususnya jemaat di dalam gereja. Dia menekankan bahwa setiap anak-anak Tuhan telah diberikan oleh Allah karunia dan talenta yang berbeda-beda. Ada yang memiliki karunia mengajar, menasehati, berkhotbah, bermain musik, memimpin pujian, fasih berkata-kata tentang Kristus. Ada yang berani menceritakan Kristus secara langsung sebagai pemberita Injil, dan masih banyak lagi karunia dari Allah. Ada yang diberikan karunia tidak terlihat di mata jemaat, seperti kelompok pendoa syafaat, petugas kebersihan gereja, orang-orang yang menyiapkan keperluan kegiatan gereja, namun mereka juga sama penting dan berharga di mata Tuhan, karena telah mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Clifford Kirk menekankan untuk setiap anak-anak Tuhan melakukan karunia yang Tuhan percayakan dengan sungguh-sungguh dan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Himne Tuhan Memanggilmu mendorong setiap orang Kristen untuk memenuhi panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan dengan mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Beliau menekankan pada baitnya bahwa kita harus mendengar suara panggilan Tuhan dan beri yang terbaik. Dan kita harus berkenan kepada Tuhan bukan untuk dipuji oleh manusia, namun untuk kemuliaan Tuhan. Pada bagian refnya menekankan segala pelayanan yang diberikan kepada Tuhan, kita harus mempersembahkan yang terbaik dan nama Tuhan dimuliakan. Nah, yang menjadi tantangan bagi kita semua adalah, sudahkah kita melakukan pelayanan kita dengan segenap hati kita, mengusahakan yang terbaik dan berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita menggunakan waktu selama ini di dunia ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan tekun dan setia sampai Dia memanggil kita di dalam kerajaan-Nya yang mulia? Himne ini memberikan komitmen kepada kita untuk supaya kita semua selalu memotivasi diri kita memberikan yang terbaik. Mari sama-sama kita pujikan NKB 126 bait 1 dan 2. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terang, ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu.
jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kita pada kesempatan pagi hari ini, kita boleh datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita memohon pengampunan di dalam doa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, saat ini kami datang kepadamu, memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Banyak yang sudah keluar dari hati, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak berkenan kepadamu. Bahkan di dalam melayani Tuhan dan sesama, terkadang kami merasa sudah melakukan yang lebih banyak dan tidak mendapat yang setimpal. Sehingga kami tidak bersukacita di dalam melayani Tuhan, melainkan kami bersungut-sungut. Kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk memperbaharui hati kami dan terus bergerak di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan kasih-Mu. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan ikat teguh di kasih-Mu yang baik Jemaat, saya undang untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari Filipi 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita semua. Jemaat, kita akan menyanyikan satu lagu pujian dengan penuh sukacita. Mari kita naikkan PKJ 216 bait 1 dan 3, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur,
kita bersama-sama memohon pertolongan Tuhan untuk merenungkan, memahami firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau kami mempunyai Allah sumber sukacita kami, Allah yang kekal. Sehingga kami boleh mengalami sukacita itu bukan dari diri kami sendiri atau mengandalkan orang-orang di sekitar kami yang seringkali berubah. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah berfirman dan firman-Mu hendak Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Tolonglah kami ketika kami membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, biarlah kami boleh mengerti semakin dalam tentang sukacita yang sejati, bagaimana kami boleh mendapatkannya, bagaimana kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, supaya apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita membaca dari surat Filipi pasal 2, ayat 12 sampai 18. Kita membaca Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi memelihara, melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya pernah membaca sebuah tulisan. Seorang ibu berusia 60 tahun bercerita wajahnya menjadi halus, tanpa keriput seperti bayi. Walaupun sebenarnya mungkin saudara dan saya tidak percaya bagaimana seorang yang berusia 60 tahun bisa wajahnya itu halus seperti bayi. Tetapi kemungkinan kita juga, ketika kita melihat foto ibu itu yang cantik dan nampak seperti usia 30 tahunan, saya merasa banyak orang ingin tahu apa rahasianya. Seorang karyawan yang tadinya setiap pertengahan bulan selalu datang kepada pimpinan untuk meminta atau meminjam, berhutang. Tiba-tiba karyawan ini membeli mobil baru dan setelah itu tidak pernah berhutang kepada pimpinannya. Teman-teman, rekan-rekan sekaryawan di kantor itu bertanya-tanya, apa rahasianya? Saudara,
Kalau di awal kita sudah membaca kitab Mazmur, pasal 100, di mana umat Allah menghadap Tuhan, menghadap Allah dengan sukacita dan kesadaran akan kehadiran Allah, mengakui bahwa Tuhanlah Allah yang menjadikan mereka, yang menciptakan mereka. Seperti kalau kita kehadiran seorang idola hadir di hadapan kita, maka seseorang itu bisa bersukacita. Umat Israel bersukacita akan kehadiran Allah. Umat Israel merasakan bahwa Tuhan itu baik dan kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Maka kita melihat seseorang yang mengenal Allah, mengalami kebaikan Allah, mereka dapat mengalami sukacita. Misalnya, ketika seseorang berdoa untuk meminta keturunan dan Tuhan memberikan keturunan, doanya dikabulkan, maka seseorang itu akan bersukacita karena apa yang diinginkan, apa yang didoakan dikabulkan. Seseorang yang dihindarkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, mereka akan bersyukur dan bersukacita karena boleh terbebas dari mara bahaya. Seseorang yang mendapatkan pekerjaan setelah sekian lama bergumul dan menganggur akan bersukacita karena mendapatkan pekerjaan yang memang diidam-idamkan. Seseorang yang mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat serta kenaikan gaji, dia akan bersukacita, senang mendengar kabar itu. Juga seseorang yang sakit dan disembuhkan akan mengalami sukacita. Tetapi bagaimana ketika kita kehilangan pekerjaan, bukannya mendapatkan promosi atau kenaikan pangkat, tetapi mengalami fitnah dari rekan kerja dan harus menerima PHK. Bagaimana dengan sakit yang diderita bertahun-tahun dan tidak menerima kesembuhan? Bagaimana ketika seseorang mendambakan seorang anak dan sudah ditanya oleh orang tua, mertua, kapan nih ibu ya mendapatkan momongan, pengen jadi oma, pengen cepat-cepat jadi oma, tetapi tidak kunjung tiba kelahiran seorang bayi. Maka dapatkah seseorang bisa tetap bersukacita? Seseorang yang mengalami kecelakaan, sudah berhati-hati mengendarai kendaraan, orang lain yang nyelonong dan nabrak. Kita mungkin tidak bersalah, tetapi terimbas dengan kecelakaan. Apakah kita bisa bersukacita? Tetap merasa bersyukur, bersyukur karena Tuhan sudah melewatkan dari mara bahaya dalam arti tetap bisa hidup walaupun mungkin kendaraannya sudah hancur. Dapatkah tetap bersukacita? Seseorang tertular COVID setelah menolong orang yang terpapar. Tujuannya baik, berbuat baik, malah kena COVID. Apakah bisa bersukacita? Jemaat di Filipi memberikan teladan dalam bersukacita. Padahal mereka menghadapi berbagai pergumulan dan bukannya tanpa persoalan. Apa rahasianya? Mereka bisa tetap bersukacita? Saudara, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ditulis dari penjara. Artinya apa? Rasul Paulus sedang mengalami persoalan dan penderitaan dalam pelayanannya. Mungkin kita pernah mendengar cerita-cerita bahwa kehidupan di penjara ternyata ada yang seperti tinggal di hotel. Segala sesuatu yang diinginkan masih dapat diperoleh dengan mudah. Saya percaya walaupun kondisinya seperti hotel, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau tinggal di penjara. Kita lihat kondisi Rasul Paulus. Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 menceritakan, Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekan sepelayanannya setelah berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh supaya mereka tidak lolos. Dan sesuai dengan perintah itu,
Kepala penjara memasukkan Rasul Paulus dan rekan-rekan ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Suasana seperti apa ya? Suasana di dalam penjara seperti itu. Menyedihkan, menyakitkan, terbatas. Mungkin Rasul Paulus merasa pelayanannya sangat terhambat dengan kondisinya di penjara. Tetapi kita melihat, mengapa justru di dalam penjara yang sama sekali jauh dari kenyamanan, seperti cerita-cerita permainan oknum di penjara yang pernah kita dengar yang membuat orang nyaman di penjara, Rasul Paulus menyaksikan bahwa dirinya bersuka cita, malahan menasihati jemaat di Filipi supaya mereka tetap bersuka cita dengan mengatakan, supaya kamu bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Sukacita seperti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Sukacita melayani tanpa pamrih. Sukacita yang melayani tanpa pamrih ini pernah saya saksikan seorang anak kecil yang memanjat tiang bendera dan menyelamatkan sebuah peristiwa penting supaya bendera merah putih bisa tetap berkibar. Waktu itu ada satu kondisi di mana mungkin talinya ada bermasalah, walaupun ada resiko, dan saya ikut deg-degan ya melihat anak kecil ini naik sebuah tiang yang kita tahu kan tiang bendera seberapa besar, sangat kecil. Dan dia naik ke atas tiang itu, walau dengan resiko dan pengorbanan yang dilakukan oleh anak kecil seperti ini, tapi toh wajahnya terlihat penuh sukacita. Apa rahasianya? Kita tidak tahu kelanjutan dari cerita si anak kecil itu, tetapi minimal peristiwa waktu itu ketika dia bisa berbuat sesuatu, menjadi berkat, kebanggaan bagi orang lain, dia ikut bersukacita. Saudara, kembali kepada Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dalam bagian ini dia meneguhkan mereka dengan mengatakan, kamu senantiasa taat, ya, di ayat ke-12. Rasul Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Di sini kita melihat kunci dari ketaatan itu adalah dalam kaitan anugerah keselamatan yang mereka terima dalam Kristus. Setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka tetap hidup dalam ketaatan. Karena mereka tetap taat itu, Rasul Paulus mengatakan hal yang pertama kita boleh belajar tentang sukacita mereka, yaitu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jemaat Filipi yang sudah hidup di dalam Kristus, hidup dalam anugerah keselamatan dan tetap menghidupinya dengan takut dan gentar. Artinya kalau kita takut dan gentar, mungkin kita juga pernah mengalami ketakutan atau kita mengalami kegentaran begitu. Seseorang yang punya hati yang takut tentu lebih berhati-hati di dalam melakukan sesuatu. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita menjalani hidup dengan takut dan gentar. Dalam hal apa? Ketika kita takut dan gentar, menyebabkan setiap kita itu berpaling dari kejahatan. Ketika kita menghadap Tuhan yang kudus, maka seharusnya hidup kita kudus, berpaling dari kejahatan. Ketakutan seseorang bukan soal ketakutan yang membinasakan, artinya takut mengalami celaka, bukan seperti itu. Ketika seseorang punya hati yang takut akan Tuhan, sebenarnya ketakutan yang disertai rasa hormat. Dan ditegaskan, ketakutan yang seperti ini adalah ketakutan yang memberikan kuasa di dalam kehidupan orang percaya untuk hidup kudus dan untuk melakukan sesuatu yang baik menurut Allah, karena takut akan Allah, melakukan sesuatu yang baik, hidup dalam kekudusan. Karena itu penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap menjaga relasi dalam ibadah kita dengan Tuhan, supaya kita boleh tetap hidup takut akan Tuhan. Bagaimana kita mengatakan kalau kita itu menyembah Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam ibadah kepada Tuhan? Ini menjadi satu tantangan buat setiap kita, apakah kita masing-masing tetap beribadah di rumah, di dalam ketakutan, hormat kepada Tuhan,
Sementara kita tidak hadir, mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa hadir di gedung gereja. Kita beribadah di rumah. Apakah kita lakukan di dalam takut dan gentar sebagai bentuk ibadah kita, penyembahan kita, menghormati Allah kita. Ketakutan yang seperti ini kepada Tuhan adalah ketakutan yang mengendalikan dan memulihkan, yang menuntun kepada berkat Allah dalam kehidupan kita yang dekat dengan Dia. Saudara, itulah yang dialami atau dijalani oleh jemaat di Filipi, bahwa mereka hidup di dalam ketika mengerjakan keselamatan mereka mengerjakan dengan takut dan gentar. Kalau kita mengingat kitab Ulangan, umat Israel itu terus-menerus diajarkan hukum Taurat. Dan ketika mereka mengajarkan itu turun-temurun, maka diharapkan semua umat Israel itu tetap punya hati yang takut kepada Tuhan. Di Ulangan 6 ayat 1-2 dikatakan, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu. Untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Perintah yang seringkali diberikan kepada umat Allah dalam perjanjian lama ialah untuk takut akan Allah. Perintah untuk takut akan Allah. Saudara, kita mungkin pernah takut kepada kuasa-kuasa kegelapan. Takut dan cemas menghadapi masa depan. Hanya ketika kita takut akan Tuhan, maka kita akan dibebaskan dari ketakutan-ketakutan seperti itu. Saya pun pernah mengalami ketika cerita-cerita di lingkungan sekitar saya tentang kuasa gelap yang menguasai mereka, membuat saya mengingat bahwa saya butuh kuasa yang lebih besar dari segala kuasa-kuasa itu. Bahkan ketakutan-ketakutan di dalam diri saya. Dan bersyukur ketika saya menemukan ada kuasa Tuhan di mana saya ketika takut akan Tuhan, maka ketakutan itu menjadi lenyap. Ketika kita diingatkan ya melalui Filipi pasal 2 ini tentang takut dan gentar, ada kemendesakan dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini. Ada yang pernah menceritakan bagaimana mengalami kekhawatiran pengaruh dunia ini terhadap kehidupan anak-anak kita atau generasi setelah kita. Berapapun usia saudara, saudara akan menghadapi generasi selanjutnya. Tantangan kejahatan di sekitar kita, sesuatu yang tidak aman bisa terjadi sewaktu-waktu. Juga pola hidup hedonisme, orang hanya memuaskan diri sendiri, menikmati kehidupan dalam arti yang tidak wajar, pokoknya melakukan sesuatu yang memberikan kenikmatan di dalam hidupnya. Pergaulan bebas, isu-isu menentang ajaran kekristenan, di mana kalau tidak hati-hati, ajaran itu kelihatannya menarik dan menyenangkan hati, sehingga seseorang akan tertarik untuk ikut dalam kelompok-kelompok pengajaran atau bidat-bidat yang sesat, yang tidak seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ada ajaran-ajaran kekristenan yang dilawan ketika mereka menolak aborsi. Bagaimana lapangan pekerjaan di tahun-tahun ke depan, di mana dunia usaha banyak yang beralih kepada robot, mesin-mesin, dan banyak manusia atau orang-orang yang menganggur karena sudah tidak terpakai tenaga mereka. Karena bisa dikerjakan dengan mesin, kalau mesin kan nggak bisa melawan, mesin bisa melakukan dengan teratur, tidak ada mogok kerja. Maka banyak orang yang juga mengalami ketakutan, jangan-jangan saya tergeser dengan robot-robot seperti itu. Kita tidak tahu, masihkah kita atau generasi setelah kita itu kuat menghadapi persaingan dan tantangan kehidupan. Juga dikatakan ada tantangan angkatan yang bengkok, bahkan pada waktu itu Rasul Paulus juga mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa mereka harusnya teguh berdiri menghadapi angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini.
supaya jemaat di Filipi tetap hidup di hadapan Tuhan, benar di hadapan Tuhan dan bercahaya seperti bintang-bintang. Yang saya percaya, ketika kita hidup takut akan Tuhan, hidup kita juga akan bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kalau Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi supaya mereka tetap bercahaya, maka itu juga menjadi tantangan kita sampai hari ini. Apakah kita tetap bercahaya seperti bintang-bintang? Mari kita melihat kehidupan kita, hidup saya, hidup saudara saat ini. Apakah kita hidup bercahaya atau hidup kita ini redup? Cahaya kita tidak kelihatan oleh orang lain. Kehidupan yang redup adalah tidak ada pengaruh apa-apa kepada sekitar kita. Bahkan untuk menolong angkatan atau generasi di bawah kita. Saudara yang masih muda, apakah cahaya saudara bersinar bagi teman-teman saudara? Apakah saudara peduli dengan mereka? Kalau mereka belum menerima anugerah keselamatan, kalau mereka belum melihat cahaya terang di dalam Kristus. Mari, rasa takut dan gentar itu kita hidupi. Menjangkau sejauh angkatan yang bisa kita raih, menjangkau sejauh orang-orang yang kita kenal. Rahasia sukacita kita adalah tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Yang kedua, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ketika kita berusaha hidup takut dan gentar, sesungguhnya Allah lah yang sedang mengerjakannya di dalam kita. Kalau kita baca Galatia 5 ayat 22, mengatakan bahwa salah satu buah roh adalah sukacita. Seperti ketika seorang anak belajar berenang dengan menggerakkan kakinya, ya. Jadi kalau saudara pernah belajar berenang, awal-awalnya harus menggerakkan kaki, maka mungkin kaki kita sedang belajar bergerak, kita kan tidak bisa bergerak dua-duanya. Tangan kita kalau kita memanggil seorang pelatih, akan dipegang oleh seorang pelatih dan ditarik supaya seorang anak yang belajar berenang itu bisa berjalan. Dan mereka harus menggerak-gerakkan kakinya. Tangan anak itu ditarik oleh pelatihnya. Maka ketika anak itu bisa meluncur di atas air, memang kakinya harus digerakkan. Tetapi yang membuat maju adalah pelatihnya. Asal anak itu mau mengikuti tuntunan pelatih itu, maka anak itu bisa untuk belajar berenang dan mengambang di atas air. Orang mengatakan, modal sudah ada, tinggal kita mengembangkan. Roh Allah sudah diberikan kepada kita. Roh Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita diminta untuk mengikuti tuntunan Roh Allah bagi kita. Bagaimana kita mengikuti tuntunan Roh Allah bagi kita? Hal-hal yang sederhana ketika kita bangun pagi, membuka mata. Kita berdoa di awal memasuki hari yang baru, menyerahkan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Setiap hari kita lakukan itu. Hal itu akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera. Apapun yang kita hadapi. Sehingga kita bisa bersuka cita menjalani hari-hari kita. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya dalam tangan kuasa Tuhan. Kita meminta tuntunan Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Itulah arti kita membiarkan Allah yang mengerjakan di dalam kita. Kalau seseorang belajar berenang, diberikan arahan-arahan, maka seseorang itu harus nurut. Maka dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa diberikan arahan oleh Tuhan kalau kita tidak membaca Alkitab firman Tuhan yang mengarahkan hidup kita. Yang kedua, rahasia hidup sukacita adalah karena Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Hal yang ketiga, sukacita di dalam kasih Kristus. Untuk pemberitaan Injil, Rasul Paulus mengalami berbagai-bagai penderitaan dan pengorbanan. Kita melihat Rasul Paulus adalah seorang yang penuh kasih dan kepedulian terhadap jemaat Tuhan dan terutama jemaat di Filipi dalam bacaan kita.
Karena kasihnya sedemikian sehingga ia bersedia untuk memberikan nyawanya kepada mereka sebagai suatu korban kepada Allah. Dikatakan ayat 16 bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, sekalipun darahku dicurahkan. Dalam seluruh hidup Rasul Paulus, dia bersukacita memberikan kurban hidupnya. Dia mengatakan apabila hal itu akan memperdalam iman dan kasih jemaat Tuhan kepada Kristus, maka dia rela. Kalau Paulus mempunyai kasih yang rela berkorban, seperti terhadap anak-anak rohaninya, kepada jemaat, betapa besarnya pengorbanan dan penderitaan yang seharusnya kita sedia alami demi iman orang-orang yang kita kasihi. Kalau ada anggota keluarga kita yang belum mengenal Kristus, belum sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, apakah kita dengan setia mendoakan anggota keluarga kita? Bagaimana kita memikirkan anak-anak kita? Apakah kita menyediakan diri, rela menyediakan waktu, menyediakan perhatian buat mereka, supaya mereka juga boleh mengalami anugerah keselamatan di dalam Kristus? Adakah investasi yang kita lakukan buat mereka? Saudara, sukacita sejati tidak dapat dimusnahkan oleh rasa sakit, penderitaan, kelemahan, atau keadaan yang sulit sekalipun. Dalam perikop sebelumnya, Paulus mengungkapkan sukacita yang sempurna ketika seseorang dalam hidupnya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Contoh teladan seperti ini pernah dilakukan oleh seseorang yang sebenarnya ia adalah ahli waris dari sebuah perusahaan besar. Tetapi dia rela menjadi karyawan, melakukan bagiannya, dan tidak menganggap bahwa dirinya adalah seorang ahli waris sehingga dia bisa memerintahkan semua karyawan karena nantinya perusahaan akan menjadi milik dia. Seorang ahli waris ini, seorang pemuda yang takut akan Tuhan, dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dia tidak merendahkan orang-orang di sekitarnya, bahkan bawahan sekalipun. Seorang pemuda ini, seorang yang menghargai orang-orang lain. Saudara, tidak mudah menempatkan diri ketika kita dalam posisi tertentu untuk mengosongkan diri, bahkan menjadi seorang hamba. Apalagi kalau seseorang itu mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh, yang mungkin bagi orang lain dipandang sebelah mata. Cerita di dalam seorang yang ahli waris yang mau mengerjakan pekerjaan remeh-temeh, mungkin saja dilakukan untuk tujuan tertentu. Mungkin saja seseorang itu bisa melakukan itu karena toh memang dia adalah ahli waris perusahaan itu. Dan tidak ada orang yang merendahkan sampai serendah-rendahnya. Bagaimana jika seseorang itu disakiti sampai dilukai? Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Ketika dia menganggap dirinya adalah seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, bahkan menerima perlakuan orang-orang itu lebih rendah karena ketaatan kepada Allah Bapa, sampai mati di atas kayu salib. Di mana dalam ketaatan, Yesus melalui segala penderitaan di dunia ini. Hidup dalam kesederhanaan sehingga orang menghina dia sebagai orang yang miskin, anak tukang kayu. Yesus diolok-olok, diludahi, disesah, mengalami berbagai macam penderitaan, bahkan dibunuh untuk kesalahan yang tidak dilakukannya. Rasul Paulus mengatakan, kamu juga harus bersukacita demikian. Apa artinya? Artinya sekalipun harus melakukan pengorbanan,
atau mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, karena kasih Kristus dan di dalam Kristus, bersukacitalah dengan aku. Itulah yang dimaksud di dalam ayat 17 dan 18, ketika Rasul Paulus mengatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Teladan Kristus, pengorbanan Kristus itu sudah diteladani oleh Rasul Paulus dengan dia juga mau berkorban. Bahkan Rasul Paulus siap untuk mengorbankan nyawanya. Dan Rasul Paulus menasihatkan, kamu jemaat di Filipi juga harus bersukacita yang demikian. Artinya apa? Sukacita walaupun melakukan pengorbanan. Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Rahasia sukacita pelayanan ketika kita mengambil bagian dalam penderitaan Kristus karena kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada banyak hal yang kita bisa melakukan sesuatu supaya orang lain juga boleh bersukacita seperti kita bersukacita. Bahkan ketika kita mengalami penderitaan sekalipun, jika itu untuk sukacita orang lain, lebih besar sukacita kita karena orang lain bisa bersukacita. Apakah hal ini yang pernah kita alami dalam hidup kita? Apakah hal ini yang kita perjuangkan dalam hidup kita? Kita mau berkorban, kita mau melakukan sesuatu supaya orang lain bersukacita. Dan ketika kita melihat mereka bersukacita, kita juga ikut bersukacita. Kita akan melihat tayangan video di mana sukacita bukan hanya menerima sesuatu. Tetapi ketika seseorang memberi dan melihat orang lain menerima, dan orang itu menjadi bersukacita. Apa yang kita renungkan bersama-sama saat ini? Biarlah menjadi rahasia kita bersama, kita boleh bersukacita karena anugerah keselamatan. Karena kita tahu perjuangan kita tidak kita lakukan sendirian, Allah yang memampukan dan mengerjakannya di dalam diri kita. Dan sukacita ketika kita berkorban bagi orang lain itu menjadi kita melakukan teladan seperti yang Yesus ajarkan, merendahkan diri, bahkan mati di atas kayu salib. Dan biarlah orang bersukacita karena kita boleh berbuat sesuatu, berbuat kasih buat mereka. Tuhan memberkati setiap pergumulan kita supaya kita lebih bersukacita dan kita boleh mengalami sukacita dalam pelayanan, sukacita dalam kehidupan, dan orang-orang sekitar kita juga boleh mengalami sukacita itu karena kita. Tuhan dimuliakan. Amin.
فهمش. Saat teduh bagi kita semua, kiranya sukacita di dalam pelayanan, bahkan di dalam kehidupan, boleh menjadi milik kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pujian dari keluarga Bapak Oni. Jadikanlah hidupku
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur kalau Engkaulah Allah sumber sukacita kami, sehingga boleh memberikan kami semangat di dalam kehidupan kami, menjalani hari-hari kehidupan kami, menjalani kehidupan pelayanan kami yang berkenan kepada Tuhan, dan kami boleh merasakan kekuatan dalam menjalani segala pergumulan hidup kami. Karena itu kami saat ini berdoa, Tuhan, buat setiap jemaat-Mu, buat setiap keluarga, ketika kami tidak bisa menghindari segala pergumulan hidup, baik itu persoalan kehidupan rumah tangga, baik itu persoalan perekonomian, sakit penyakit, pergumulan yang kami hadapi dengan tiba-tiba. Tuhan, kami percaya semua itu tidak akan menghancurkan hidup kami, sebab kami tahu kekuatan kami di dalam Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada jemaat Tuhan untuk sanggup menghadapi itu semua dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang hari ini boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhanlah sumber sukacita mereka. Berkati dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pelayanan mereka, supaya mereka boleh melayani dengan setia. Baik hamba-hamba Tuhan, para penatua, pengurus komisi, dan para aktivis, juga seluruh pelayan ibadah yang hari ini boleh melayani Tuhan. Kami serahkan kekuatan hidup kami di dalam sukacita-Mu. Tuhan, kami saat ini berdoa buat kerinduan gereja-Mu untuk mendapatkan seorang pendeta. Di dalam diri pendeta Sutrisno, Tuhan, biarlah apa yang Tuhan kehendaki yang boleh terjadi. Tuhan sendiri yang memimpin segala persiapan dan segala prosesnya. Dan biarlah hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat pergumulan jemaat-Mu yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup mengangkat segala sakit penyakit, baik itu secara fisik maupun ketika kami mengalami sakit secara mental karena kondisi pandemik yang berkepanjangan. Tuhan, Engkaulah sumber kesembuhan kami. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kami masih harus menghadapi sakit penyakit ini, berikanlah kekuatan iman untuk percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian menghadapi sakit penyakit kami. Dan kekuatan daripada Tuhan itulah yang membuat kami boleh tetap menyaksikan cinta kasih Tuhan di dalam kelemahan fisik sekalipun. Tuhan, kami percayakan seluruh aktivitas sepekan ke depan, biarlah Tuhan seluruh jemaat Tuhan Engkau gerakkan untuk ikut ambil bagian di dalam persekutuan, di dalam kesaksian, dan di dalam melayani Tuhan. Kami serahkan doa kami juga untuk bangsa dan negara kami. Mohon kasih karunia-Mu kepada pemimpin kami dari pusat sampai daerah-daerah. Berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan. Berikanlah mereka kesungguhan untuk mencintai negeri ini. Kalau Tuhan memberikan cinta kepada negeri ini, kami akan bisa memberikan persembahan yang terbaik buat negeri ini. Berkati Tuhan pemimpin kami dan seluruh masyarakat Indonesia, supaya kami boleh bahu-membahu untuk membangun negeri ini, kembali menata perekonomian, kembali
berjuang untuk Indonesia yang lebih sehat. Kami bersyukur untuk kasus COVID yang boleh menurun, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dengan menjaga kesehatan kami, dengan menjaga protokol kesehatan, dan biarlah semakin hari Indonesia boleh semakin pulih, baik dalam kesehatan, perekonomian, pembangunan. Kami percayakan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan doa syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta Lisan tanggal 10 Oktober 2021. Jemaat Komisi Senior diundang untuk hadir dalam persekutuan doa Komisi Senior hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 jam 10 pagi dengan tema Apakah kita menjalani hidup dalam terang? Dengan pembicara Pendeta Kango Lukito. Untuk Komisi Pemuda Remaja akan diadakan talk show di hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 jam 7 malam dengan tema Allah Tritunggal bukan tiga Allah. Pembicaranya adalah Pendeta Irwan Pranoto. Mari jemaat saudara Bapak Ibu untuk mengikuti doa pagi yang dilaksanakan hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 jam 5 pagi dipimpin oleh Penatua Sintawati. Sedangkan ibadah live streaming dan onsite pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 jam 8 pagi dengan pelayan firman Bapak Dani Nobret dengan tema All Out Service. Ibadah ini dapat dihadiri oleh jemaat yang rindu untuk hadir beribadah di gereja dalam jumlah terbatas. Jemaat yang akan hadir wajib dapat mendaftar ke nomor yang tertera di warta atau ke nomor berikut. Syarat dan ketentuan dapat dilihat pada layar. Kebutuhan pendeta baru. Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Residence dalam persidangan Majelis Jemaat tanggal 13 Juli 2021 telah sepakat untuk memanggil pendeta dan saat ini melakukan proses pemanggilan melalui mekanisme mutasi dalam diri Pendeta Sutrisno sesuai tata laksana GKI Pasal 126 butir 5 tentang permohonan kebutuhan pendeta baru. Rencana pemanggilan ini akan diwartakan selama 3 hari Minggu berturut-turut, yaitu tanggal 26 September, 3 dan 10 Oktober 2021, dalam rangka memberi kesempatan anggota jemaat untuk ikut mendoakannya. Untuk pelayanan musik bagi jemaat yang rindu melayani dalam bidang musik, angklung bisa bergabung langsung dengan mengikuti latihan tiap hari Minggu jam 11 di gereja. Untuk piano dan gitar akan dibuka kelas pelatihan baru dan informasi dapat menghubungi nomor telepon yang ada. Pencalonan penatua masa pelayanan tahun 2022 sampai 2024 dikarenakan adanya kebutuhan beberapa penatua baru untuk melengkapi pelayanan Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Residence, maka seluruh anggota Jemaat GKI Wiyung Royal Residence diharapkan untuk mengajukan usul nama calon penatua periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2024
tanpa menghubungi terlebih dahulu orang yang dicalonkan. Berdasarkan tata gereja dan tata laksana GKI bab 20 pasal 80, 82, dan 83 tentang jabatan gerejawi yang perlu diketahui dalam rangka pencalonan penatua, masa pelayanan, tugas dan syarat dapat dilihat di layar dan warta gereja. Cara pengajuan calon penatua. 1. Bawalah dalam doa nama-nama yang Anda ajukan agar Tuhan berkenan menunjukkan siapakah yang Ia utus untuk melayani jemaatnya dan mengemban jabatan gerejawi yang mulia namun berat ini. 2. Orang-orang yang Anda ajukan sebagai penatua jangan dihubungi dulu. 3. Majelis sangat mengharapkan suara seluruh anggota jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Seluruh anggota jemaat dapat mengajukan calon melalui salah satu cara sebagai berikut. Pertama, mengisi Google Form. Kedua, mengisi formulir usulan calon penatua yang disediakan di gereja dan langsung memasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Ketiga, mengirimkan surat tertutup berisi nama-nama yang dicalonkan dan dikirimkan kepada Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Residence dengan alamat yang sudah tertera di layar. Pengajuan calon penatua mulai 3 Oktober 2021 dan ditunggu selambat-lambatnya 1 November 2021. Suara yang sah dan dapat dihitung adalah suara dari anggota jemaat GKI Wiyung Royal Residence. Demikian warta lisan minggu ini. Kita masuk dalam pelayanan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 pagi sampai jam 6 sore. Bisa juga dilakukan lewat transfer ke BCA dengan nomor rekening bisa dilihat di layar atas nama GKI Wiyung atau scan QR code melalui e-wallet yang ada. Sebagai nats firman Tuhan yang mendasari persembahan ini terambil dari Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Biarlah mereka yang bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mengiringi persembahan, mari kita pujikan PKJ 146 bait 1 dan 3, bawa persembahanmu. Bawa dengan suka
Jemaat dipersilahkan berdiri, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang membawa ucapan syukur atas berkat yang berasal daripadamu. Saat ini Bapa, kami mengumpulkan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas segala pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terimalah, kuduskanlah, dan ajarlah kami untuk mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Segalanya diberikan buat kita. Dan apapun yang kita butuhkan, jika itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Mari, kalau Tuhan sudah memberikan hidupnya, pengorbanannya di atas kayu salib, bukankah setiap kita meneladani Kristus, memakai seluruh hidup kita dalam ladang dunia untuk kemuliaan namanya? Pakailah seluruh hidupku dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan kasih-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjalani kehidupan kita hari demi hari, kita membutuhkan Tuhan yang menguatkan kita. Karena itu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.